Hai, Mike di sini. Biasanya nih, kalau ada produk baru yang namanya pakai huruf X, pasti lebih keren dan lebih powerful dari produk sebelumnya. Maka dari itu nggak heran kalau kita cukup terkejut lihat CPU Core i7 generasi 11 dan GPU Discrete Intel pertama di sebuah laptop di Acer Swift 3X. Hey, sebenarnya video kali ini singkat banget aja karena laptop yang kita pegang ini jatuhnya masih early engineering sample yang hardware dan BIOS-nya belum final. So, maklum kalau belum boleh nampilin terlalu banyak. Sebelum kita bahas jeroan yang tentu jadi highlight video ini, kita lihat dulu aja apa yang sebenarnya membedakan penampilan Swift 3X dibanding Swift 3 tahun lalu. Actually yes, meski sekilas sangat mirip, Swift 3 ini kembali menjadi sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Tapi nggak seberat Swift 3 SF31457G generasi lalu. Pretty much seluruh chassisnya ini sudah jadi metal, terasa lebih solid kecuali di sisi frame dan engsel. Bicara soal engsel, ini udah nggak bisa direbain sampai rata, cuman kerennya ada tambahan aksen biru ala Hatsune Miku di belakang. Nice touch untuk ngebedain Swift 3 ini dari yang lain. Lihat ke sisi frame keyboard, mungkin perbedaan yang paling menonjol adalah exhaust di engsel sisi kanan yang jadi agak lebih gede dan meluas ke sisi atas, kemungkinan besar untuk mengakomodir heatsink dan kipasnya yang lebih besar, dan entah kenapa keyboardnya balik lagi jadi warna hitam, kontras dengan warna chassisnya. Cuma selain itu ya masih mempertahankan fingerprint reader di ujung kanan bawah, tombol powernya tuh dengan keyboard, dan tentu ada iluminasi warna putih. Layar Full HD-nya sih oke, sesuai ekspektasi untuk Ultrabook 14 inci yang harganya belasan juta. Di segi percolokan, ada audio jack dan USB-A 3.2 Gen 1 di kanan, lalu charging port, HDMI, satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 yang always on, dan yang paling baru adalah Thunderbolt 4. Yap, Thunderbolt 4 ini adalah salah satu fitur paling baru yang dibanggain Intel Core generasi 11. Meski dari bandwidth speed masih di 40 GB per detik, dibanding Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 support up to 2 monitor 4K atau satu monitor 8K. Terus kenaikan transfer 2 kali lipat up to 32 GB per detik, keamanan terhadap DMA lebih tinggi, plus support aksesoris dengan 4 port Thunderbolt tambahan. Next, kita masuk jeroan. Wah ini nih, kita nggak hanya dikejutkan oleh sang CPU Intel Core generasi 11. Saat ini, kita pertama kalinya menyaksikan discrete GPU Intel dalam sebuah laptop, sebuah momen yang bersejarah mungkin. Oke, sebelum kalian jadi terlalu excited dengan jeroannya, sayang sekali kami belum bisa nunjukin spek lengkap ataupun score benchmark, karena ini engineering sample yang belum final. Mungkin kita coba recap aja apa yang Intel sempat klaim soal kemampuan chipset Tiger Lake dan discrete GPU terbaru mereka. Untuk Swift 3X saat ini ada opsi Core i5 1135G7, dan i7 1165G7. Dua chipset quad-core Intel Tiger Lake berbasis 10 nm plus SuperFin yang menjadi harapan mereka buat melawan tim merah di akhir tahun 2020 ini. On paper, perbedaan antara keduanya hanya ada di clock speed serta L3 cache lebih tinggi, karena dua-duanya menggunakan Intel Gen 12 Graphics atau Xe Graphics. Tapi jangan salah, meskipun hanya quad-core, mereka ngeklaim bahwa single core performance-nya bener-bener lebih bagus daripada semua CPU seri U yang pernah mereka keluarin sampai detik ini. Nah, tapi yang jadi fokus di laptop ini ialah adanya Xe Max Graphics yang sayang pada saat kami megang laptop ini belum dikasih tahu apa-apa kecuali bahwa ini discrete GPU yang kencang untuk standar laptop ultra portable dengan VRAM 4GB dan performa di sekitaran GTX 1050, namun jauh lebih efisien. Faktanya, laptop ini cukup didinginin satu kipas yang agak gede, disambungkan pada dua heat pipe yang nutupin GPU serta CPU. Sayang, RAM nggak bisa di-upgrade. Kalian dapat 8GB untuk versi Core i5 atau 16GB di versi Core i7. Mengingat ada VRAM, gue nggak merasa jadi masalah besar sekalipun kalian ambil yang versi Core i5. Enaknya sih kita tetap dapat dua slot SSD NVMe yang salah satunya udah keisi 512GB. Lebih dari itu, maaf banget belum bisa kita tes, sampai baterainya pun belum tahu apakah Tiger Lake ini benar-benar lebih efisien dari CPU generasi sebelumnya. Yang jelas, tampaknya Intel saat ini nggak akan menyerah begitu saja di ranah laptop. Melihat beberapa bocoran benchmark i5 dan i7, quad-core Tiger Lake ini bisa bersaing CPU 6 core dan bahkan 8 core milik tim merah, apalagi dengan adanya Xe Max Graphics, kami optimis Acer Swift 3X bakal jadi sebuah ultrabook performa tinggi yang gak kalah sukses dibanding deretan Acer Swift generasi sebelumnya di harga belasan juta.
Yap, pastinya kami akan berusaha untuk mendapatkan unit review retail secepatnya, biar bisa ngasih data yang lebih komprehensif. Jadi stay tune aja. Makasih udah nonton, jangan lupa buat jaga kesehatan, and as always, stay safe.